Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dzalika huwa dhalalul mubin. Ini adalah tentang menyekutukan Allah. Yad'u min dunillahi, berdoa selain Allah. Tentunya meyakini bahwasanya sesuatu itu bisa memberikan pertolongan dari dirinya. Dan ini meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Yad'u min dunillahi, berdoa memohon kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Seperti berhala-berhala dan matahari, pohon besar, ya. Kemudian raja dan sebagainya. Mala itu ruh malain fa'u. Tidak akan membahayakan dan tidak akan bisa memberikan manfaat. Dzalika wadhalal ba'id, ini adalah kesesatan yang sangat. Jadi bukan sekedar kita menyeru kepada selain Allah. Menyeru, kalau menyeru, memanggil saja boleh. Kita memanggil fulan. Ini ada maknanya adalah beribadah kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Kalau kita minta tolong kepada manusia dan kita yakin itu manusia tidak akan mampu dengan dirinya sendiri, akan tapi kita meyakini bahwasanya manusia itu dipilih oleh Allah untuk menjadi perantaranya sampainya kebaikan kepada kita, sah kita minta kepada dia. Kita mungkin ada seorang diuji dengan kefakiran yang fakir yang sangat. Ada orang kaya lalu dia minta pada orang kaya, sah. Dan dia masuk akal karena mintanya pada orang kaya. Coba dia kalau minta pada orang fakir, ya dianya otaknya yang salah. Nah, ternyata ada orang menggantungkan kepada manusia. Seperti menggantungkan kepada Allah. Nah, itu termasuk syirik. Kita boleh minta kepada manusia, tapi keyakinan kita adalah Allah. Kalau kita pergi ke dokter, yang menyembuhkan adalah Allah. Seperti itu. Jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah. Berdoa pada selain Allah, ya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya tidak dibenarkan. Dan berdoa kepada selain Allah ini bukan selama ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, lah ini orang menyalahgunakan tawassul. Tawassul bukan doa kepada selain Allah. Tawassul itu apa sih? Lah ini doanya kepada Allah. Dan ini termasuk perlu kita hadirkan. Ada orang pakai ayat semacam ini adalah untuk mengatakan orang yang bertawassul itu adalah syirik. Karena tawassul itu adalah menyembah selain Allah. Dan dari mana? Kalau tawassul diterjemahkan menyembah kepada selain Allah, ya pasti syirik. Tapi tawassul kan tidak begitu. Tanyakan pada ahli tawassul. Ini sebuah contoh saja. Maka tawassul ini adalah ada dua. Doa, tawassul bidoa, yaitu kita tawassul dengan doa, minta kepada Allah, tapi melalui doanya orang. Jadi kita datang kepada seseorang agar kita didoakan. Dan Nabi mengajarkan waktu Sayyidina Umar akan haji, Nabi nyebutlah, "Uhayya asyrik nabi tu'aik." Wahai saudaraku Umar, tolong bawa aku dalam doamu. Nabi minta doa, boleh. Minta doa itu sah, nggak ada khilaf. Yang kedua adalah doa bitawassul. Jadi memohonnya kepada Allah, tapi di dalamnya ada tawassul. Lah tawassul yang inilah, kadang orang juga yang tidak paham menganggap itu adalah syirik. Bukan. Tawassul yang pertama tadi jelas, kita minta datang kepada seorang agar mendoakan kita. Yang kedua adalah kita mohonnya kepada Allah, tapi dengan membawa orang yang dicintai Allah. Ini tawassul. Memintanya kepada Allah, Allahumma inna kunna natawassul ilaika. Ya Allah, kami dulu pernah bertawassul kepadamu. Lalu membawa orang yang dicintainya. Dan orang dicintai bisa para kekasih Allah seperti Nabi Muhammad, para nabi, para wali, para orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, ini adalah bukan tawassul, bukan syirik, tawassul semacam itu. Makanya di sana ada orang betul menggunakan ayat semacam ini, barangkali mungkin yang bertanya ini pernah suatu ketika melewati ayat ini ditafsir oleh sebagian orang, tawassul adalah syirik. Bukan. Tawassul mintanya kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai Allah. Sehingga tawassul nanti ada dengan orang soleh dan tawassul dengan amal soleh. Tawassul jenis ini doa di dalamnya ada tawassul dengan orang soleh dan tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh, ya Allah, dengan amalku ini ya Allah, aku telah melakukan ini. Ada hadis Bukhari, hadis sahih tentang 3 orang yang terperangkap di gua, kemudian tertutup batunya, ada batu tergelincir lalu menutup pintu gua, dia tidak bisa keluar. Lalu setiap satu dari mereka menyodorkan kepada Allah tentang amal kebaikan. Ya Allah, aku dulu telah berbuat baik ini, maka bukalah pintu gua. Lalu dibuka oleh Allah perlahan. Sampai tiga orang masing-masing berdoa semacam itu, dibuka oleh Allah. Maka ini hujjah bagi orang yang mengatakan bahwasanya tawassul adalah diperkenakan. Kemudian di dalam hal ini adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Dan kemudian yang kedua adalah tawassul dengan orang soleh. Nah,
Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika, ya Allah aku menghadap kepadamu dengan nabimu. Nah, ini tawassul. Jadi tolong jangan salah, jangan main comot. Nah, kalau kita baca ayat Al-Quran, jangan hanya baca terjemahan atau komentar-komentar orang yang kebetulan mereka adalah dari akidah yang sesat, selalu mengatakan bertawassul adalah syirik. Tidak. Tawassul adalah bukan sebagai syirik seperti tawassul yang kami sampaikan. Ada dua tawassul bidu'a, doa bitawassul. Ada tawassul bidu'a, yang kedua tawassul bidu'a. Doa bitawassul ada tawassul bidu'a yang bisa dicari dalam beberapa catatan kami yang kami hadirkan di dalam sebuah buku Indah Memahami Perbedaan Ulama. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.